mudik, tapi ada saudara-saudara kita datang ke kita bersilaturahmi, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini atau saat ini untuk di tahun ini di masa pandemi kita sudah diperbolehkan oleh pemerintah untuk bisa melaksanakan mudik lebaran, gitu ya. Kita akan keluarga atau Bapak Ibu akan melaksanakan mudik. Nah, untuk itu bagaimana sih tipsnya agar mudik kita aman dan sehat, gitu? Atau bagaimana tipsnya agar ketika kita kedatangan saudara-saudara juga tetap aman dan sehat, ya? Nah, ini coba kita perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu, bagi yang ingin mudik harus dipastikan, ya, kondisi Bapak Ibu sehat. Artinya sedang tidak sakit yang berat atau sedang mampu untuk melakukan perjalanan. Begitupun yang akan berkunjung ke Bapak Ibu harus memastikan dirinya dalam kondisi sehat. Ya. Jadi kalau misalnya ada demam-demam, gitu ya, agak nggak enak badan, sebaiknya diturunkan minyak tubuh. Nah, jadi yang pertama itu pastikan dulu kondisi kita sehat. Yang kedua, Bapak Ibu, agar kemudian bisa nyaman nanti ketika mudik, maka Bapak Ibu harus menentukan rencana jadwal untuk mudik, gitu. Sehingga kita bisa melihat di berbagai media sekarang, ya, kalau misalnya kita mau pulang ke Garut, rute mana saja yang bisa dilalui, kondisinya macet atau tidak, pada saat mana kemudian lalu lintasnya lebih tenang, tidak macet. Karena kondisi macet biasanya menyebabkan banyak hal yang kemudian bisa membuat kita stres. Terus kalau di jalan tadinya hanya 2 jam, bisa jadi 5 jam. Stres kita, kalau stres secara fisik sudah kena, biasanya kena ke fisik juga. Jadi mules, jadi mules, koyok hal gitu ya. Makanya rencanakan perjalanan kita itu kapan, misalnya. Kalau udah liburan, anak-anak liburan, bapak nulis libur, ibunya nulis libur, gitu kan? Kapan enaknya? Nah, memang disarankan baiknya melakukan perjalanan kalau kita bagus itu pada malam hari. Malam hari kan tidak sahurnya, sehingga kita bisa mendapatkan makanan, kemudian tidak lagi dingin dibandingkan dengan siang hari. Kalau siang hari kita kan panas, lihat macet lagi. Nah, kita perlu rencanakan jadwal kepulangan kita kapan, apalagi yang mudiknya jauh, gitu ya. Misalnya yang lewat ke arah timur. Sekarang ke arah timur itu yang lewat daerah Sumedang ke sana kan ada jalur yang longsor tuh, jalur Komo, itu lumayan akan membuat kemacetan yang panjang. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, karena saat ini kondisinya masih pandemi, ya, walaupun kasusnya sudah melandai, sudah turun, tapi pemerintah belum menyatakan bahwa pandemi COVID berakhir. Artinya saat ini kita masih dalam kondisi pandemi. Sehingga bagi kita yang akan mudik ataupun kita yang akan kedatangan tamu-tamu kita, saudara-saudara kita, tetap wajib disiplin terhadap protokol kesehatan. Minimal apa? Minimal 2M lah. Ya, 2M apa? Pakai masker. Ayo ikut dari sini kan pakai masker. Nah, pakai masker. Jadi kalau mudik, siapkan masker. Jangan bawa satu maskernya, satu pak, gitu ya sekalian. Karena kan masker itu harus diganti setiap 4 jam sekali. Atau ketika kita batuk, bersih, cairan, itu segera kita ganti supaya nyaman kita dan aman. Ya, silakan yang sudah dipanggil untuk masuk antrian bagian silakan untuk menunggu, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Jadi tetap kita harus taat protokol kesehatan, baik kita akan mudik ataupun yang akan dikunjungi, ya. Dan lebih lagi, ketika memang kita akan menggunakan transportasi umum, Bapak Ibu, ya, kan transportasi umum kita nggak tahu siapa yang di samping kita, di belakang kita, ya.
Jadi yang pertama tetap pakai masker. Kemudian yang kedua, tetap kita juga harus sering melakukan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Nah, biasanya di tempat-tempat umum, stasiun, terminal, bandara itu juga sudah disediakan untuk cuci tangan, ya. Maka digunakan itu. Dan sebagai persiapan, Bapak Ibu tetap harus membawa hand sanitizer masing-masing. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting, ketika kita bersilaturahmi, gitu ya, protokol kesehatan dilakukan. Nah, kita pun harus memastikan ketika akan pulang kampung untuk membawa obat-obatan pribadi, apalagi bagi bapak ibu yang punya penyakit kronis seperti penyakit diabetes, hipertensi, darah tinggi, kemudian penyakit jantung, otomatis ada obat-obat yang dikonsumsi secara rutin. Jadi Bapak Ibu, sebelum keberangkatan pastikan obat-obatan kita tersedia. Lebih baik lagi kalau Bapak Ibu sebelumnya kontrol dulu ke dokternya, kemudian berkonsultasi dengan dokternya. Dokter aman tidak nih kalau saya pulang kampung obat-obat yang masih perlu dikonsumsi. Kan ada untuk diabetes misalnya obatnya terus-menerus. Jangan sampai kita ketinggalan pas Idul Fitri kurang 4 masih tertutup gitu kan, akhirnya gulanya naik, gitu kan, tidak terkontrol, bisa nanti hiperglikemi, jadi kan bahaya, ya. Atau yang hipertensi, obat hipertensi ini tidak dibawa, sementara kita kasih kan ada sate, ada gulai, gitu, macam-macam lah gitu, 7 lebaran deh, sebenarnya rantai. Nah akhirnya mulut tensi kita naik, itu kan bisa berdampak pada penyakit yang lain, ya. Sehingga jangan lupa pastikan kita harus membawa obat-obatan pribadi, termasuk obat-obatan ketika kita di jalan. Kalau yang tidak balik, jangan sampai ketika di jalan kita mulus kita nggak ada obat mulus. Nah, itu dibawa, disiapkan. Ada obat untuk nyeri, obat untuk mulus, obat untuk panas. Ya, lebih baik memang kita menyiapkannya dari awal daripada ketika di jalan perlu kita cari-cari nggak ada, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang tidak kalah penting juga kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, terutama terkait dengan kebijakan vaksinasi. Sudah pada vaksin belum? Alhamdulillah, ya. Nah, Bapak Ibu kan merasa ya, dulu 2020 kasus COVID tinggi, kena nepal gitu ya. Nah, kesini ada upaya bersama menerapkan protokol kesehatan, divaksin sehingga terbentuk kekebalan secara kolektif. Alhamdulillah saat ini mulai berkurang dan lebih baik lagi. Maka pentingnya bagi kita imunisasi adalah untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, saudara-saudara kita, dan yang lainnya. Gitu. Jadi yang belum divaksin 1, 2 silakan. Banyak gerai-gerai vaksin sekarang disiapkan oleh pemerintah, termasuk untuk boosternya. Di Alisan ada nggak? Ada. Kalau Bapak Ibu perlu untuk vaksin di Alisan ada. Tempatnya di gedung A, lantai 1. Jadwalnya tiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Mulai jam 8 sampai jam 12. Ada jadwal malam juga Bapak Ibu. Kalau misalnya siang kayak disuntik ke mahal gitu ya. Ini malam ada jadwal malamnya setelah taraweh jam 8 malam. Sama tempatnya. Jadi Bapak Ibu yang belum vaksin bisa menggunakan tempat atau pelayanan vaksin yang diselenggarakan di Alisan. Bayar nggak? Nggak, gratis semuanya ya. Jadi tinggal bawa KTP saja. Bawa KTP, datang, nunggu tinggal lakukan asesmen dan diberikan vaksinasi sesuai dengan dosis yang dibutuhkan dan ketersediaan vaksin yang ada di rumah sakit. Nah, itu Bapak Ibu diantaranya agar kemudian mudik kita aman, nyaman, dan tetap sehat. Jangan lupa karena lebaran, jadi kemudian kita terlalu semangat, terus bekak gitu ya, terlalu semangat sehingga makannya berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan pasti akan
berakibat kurang baik ya terhadap kesehatan kita. Maka kita harus tetap memperhatikan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Juga tidak boleh berlebihan. Ya, itu barangkali Bapak Ibu informasinya perlu kami sampaikan terkait mudik aman dan sehat ya. Berikutnya kami pun menginformasikan, mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa untuk pendaftaran di Al-Ihsan sekarang bisa menggunakan aplikasi